Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Abdil Al-Kautsar dari kelas IT 4801. Hari ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas kalkulus. Langsung saja, di sini tugasnya nomor 1 adalah grafik sebuah fungsi eksponen, yaitu grafiknya adalah fungsi eksponennya, maksudnya Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X ditambah C. Di soal ini ada titik-titik X dan Y, yaitu 0,4, 1,7 dan juga 2,13. Jadi kalau kita masukkan ke fungsinya, di sini ada 0, 1 dan 2. Jadi saya masukkan di sini AB pangkat 0 plus C sama dengan 4, AB pangkat 1 plus C sama dengan 7, AB pangkat 2 plus C sama dengan 13. Saya mengerjakannya langsung ke sini. Saya mengerjakan yang pertama dulu, AB pangkat 0. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi A dikali 1 ditambah C sama dengan 4. A kali 1 itu A, jadi A ditambah C sama dengan 4. Pindah ruas, C sama dengan 4 min A. Di sini kita udah dapet C-nya. Lanjut ke yang kedua, AB pangkat 1 plus C sama dengan 7. Jadi karena kita C-nya udah dapet tadi, jadi saya tulis di sini AB plus 4 min A sama dengan 7. Karena di sini ada 4, bisa kita kurangi. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama kurang 4. Jadi ini hasilnya AB min A sama dengan 3. Selanjutnya saya masuk ke AB pangkat 2. AB pangkat 2 plus C sama dengan 13. AB pangkat 2, C-nya tadi 4 min A, jadi kita masukkan 4 min A sama dengan 13. Kita kurangi ruas kiri dan kanan dengan 4, jadi AB kuadrat min A sama dengan 9. Nah, di sini kita mau mencari B-nya, jadi kita bagi dengan yang udah kita cari tadi, AB min A sama dengan 3. Jadi di sini udah saya tulis yang AB kuadrat min A sama dengan 9 dan AB min A sama dengan 3 kita bagi. A nya kita coret, 9 dan 3 nya kita bagi. Jadi di sini dapat B kuadrat min 1 per B min 1 sama dengan 3. Agar lebih mudah, kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Karena ini kuadrat, B min 1 dikali B plus 1 per B min 1 sama dengan 3. Karena B min 1 bisa coret, kita coret. Jadi di sini bersisa B plus 1 sama dengan 3. Hasilnya itu yaitu 2. Dari 3 dikurangi 1. Di sini kita udah dapat B-nya. Lanjut, kita masukkan lagi untuk mencari A-nya. Jadi di sini kita masukkan AB pangkat 1 plus C sama dengan 7. B tadi kita kan udah dapat 2, jadi A dikali 2. Karena pangkat 1 jadi tetap 2. C-nya tadi 4 min A, kita masukkan sama dengan 7. Jadi di bawahnya adalah 2A ditambah 4 min A sama dengan 7. Kedua ruasnya kita kurangi lagi dengan 4, karena di sini ada 4 bisa kita kurangi. Jadi di bawahnya hasilnya 2A min A sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3. Karena kita itu tugasnya untuk mencari nilai A, B, dan C udah dapat. Jadi kita masukkan ke fungsinya. Yang C untuk mencarinya seperti ini. AB pangkat 0 tambah C sama dengan 4. Jadi ini karena pangkat 0 dia nilainya 1. 3 kali 1 ditambah C sama dengan 4. 3 plus C sama dengan 4, jadi C-nya sama dengan 1. Setelah A, B, dan C dapat semua, kita masukkan ke fungsi ini. AB pangkat X sama ditambah C. A-nya tadi 3 dikali dengan B-nya 2. Ininya masih X ditambah 1. Jadi ini nilai dari A, B, dan C-nya. Di sini lanjut ke yang B. Yang B itu soalnya hitunglah nilai F min 1 dan F3. Jadi X-nya itu kita masukkan yang pertama, X-nya min 1. Jadi karena kita tadi nilai A, B, C-nya udah dapat, langsung aja di sini 3 dikali 2, X-nya kita ganti dengan min 1, jadi 2 pangkat min 1 ditambah 1. Jadi di bawahnya ini 3 dikali 2 pangkat min 1 itu 1/2 ditambah 1.
3 dikali 1/2 itu hasil 3/2 ditambah 1. Untuk mencari hasil dari ini kita rubah bentuk satunya itu menjadi bentuk pecahan. Jadi 2/2 karena 2 dibagi 2 itu 1. Jadi 3/2 ditambah 2/2 itu hasilnya 5/2. Itu untuk X-nya -1. Kalau untuk X-nya 3, di sini kita masukkan lagi 3 dikali 2 pangkat 3 plus 1, berarti 2 pangkat 3 itu 8, 3 dikali 8 plus 1. 3 dikali 8 24 ditambah 1 jadi 25. Jadi nilai kalau X-nya bernilai -1 itu 5/2, kalau X-nya bernilai 3 itu 25. Lanjut ke yang C. Yang C ini soalnya itu cari bilangan bulat terkecil Z agar FZ-nya itu lebih dari 1 juta. Jadi di sini kita rubah aja. Lebih dari itu menjadi sama dengan, kita masukkan fungsi tadi 3 kali 2X, 2 pangkat X plus 1 sama dengan 1 juta. Di sini ada yang bisa kita kurangi yaitu satunya, jadi rows kiri dan kanan kita sama-sama kurang 1. Jadi yang kiri 3 dikali 2 pangkat X dan yang kanan hasilnya jadi 999.999. Nah, di sini bisa kita lihat nih, masih ada yang bisa kita bagi. Karena di sini kali jadi kita bagi, tidak seperti yang di atas karena dia ditambah kita kurangi. Jadi rows kiri dan kanan kita sama-sama bagi 3. Ini habis jadi 2 pangkat X. Yang ini kita bagi 3 jadi 333.333. Nah, di sini ada bentuk eksponen dari A log Y sama dengan X. Kita masuk ke log. Bentuk eksponennya yaitu A pangkat X sama dengan Y. Di sini kita masukkan A-nya itu 2. Jadi 2 log Y-nya itu 333.333. Jadi kita masukkan di sini. Dan Y-nya itu X. Jadi di sini karena tidak bisa kita cari secara, kita tidak bisa cari langsung, jadi saya menggunakan kalkulator di sini, yaitu dari hasil dari 2 log 333.333 itu 18,34. Nah, di sini saya bulatkan 18,34 ini ke atas jadi 19 untuk mencari hasil yang lebih dari 1 juta ini. Jadi hasilnya itu 3 dikali 2 pangkat 19 tambah 1 itu adalah 1.572.865, yang dimana itu lebih dari 1 juta. Lanjut ke yang D. Yang D itu soalnya cari bilangan bulat terbesar Z agar FZ-nya itu kurang dari 1001. Di sini untuk mencarinya saya menggunakan sama cara seperti atas. 3 kali 2 pangkat X plus 1 kurang dari 1001, kita kurangi ruas kiri terus kanan dengan 1, hasilnya 3 kali 2 pangkat X kurang dari 1000. Nah, di sini saya gunakan sama seperti yang di atas tadi, saya bagi dengan 3. Jadi 2 pangkat X kurang dari 333,3. 1000 dibagi, itu hasil dari 1000 dibagi 3. Jadi di sini saya menggunakan logaritma lagi. Seperti yang tadi, 2 log 333,3 sama dengan X. Nah, di sini saya menggunakan kalkulator lagi. Hasil dari 2 log 333,3 ini adalah 8,3. Di sini saya membulatkannya ke bawah. Jadi Z-nya itu 8. Kalau kita cari 3 kali 2 pangkat 8 ditambah 1 itu harusnya 769. Yang dimana itu kurang dari 1001. Jadi Z-nya itu 8. Berdasarkan dari yang saya cari di sini. Oke, di sini lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu diketahui fungsi logaritmanya itu fx sama dengan a log x. Nah, di sini yang a itu ditanya tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Berarti kita cari f0-nya. F0-nya ini saya tulis ini tidak terdefinisi. Karena apa? Karena angka apapun itu tidak, kalau berpangkat tidak akan menghasilkan 0. Bisa mendekati 0 tetapi tidak akan menghasilkan 0. Jadi saya tulis ini tidak terdefinisi. Nah, untuk F1-nya ada, yaitu hasilnya 0 karena di sini kan yang dicari itu X-nya itu 1. Nah, bilangan berapa yang bilangan yang dipangkatkan dengan apa yang hasilnya 1. Di sini bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi A log 1 sama dengan 0. Karena
bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Lanjut ke bagian B. Bagian B di sini soalnya adalah carilah titik X yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. Jadi kita tulis dulu fx sama dengan 1. Nah, menggunakan logaritma jadi rumusnya itu A log X sama dengan 1. Di sini saya tulis A log 3 karena kita lihat di grafiknya ini X-nya itu sama dengan 3 di sini. Jadi kita tulis A log 3 sama dengan 1. Berarti kalau kita tuliskan dengan cara pangkat A pangkat 1 sama dengan 3. Jadi bilangan apa yang dipangkatkan 1 sama dengan 3? 3 dong. Jadi jawabannya adalah A itu 3. Jadi 3 log 3 sama dengan 1. Bisa dilihat di sini. Saya lihat dari kurvanya. Di sini menunjukkan X itu 3 dan Y itu 1. Karena ini sebenarnya tulisannya itu seperti ini. Rumusnya A log X sama dengan Y. Jadi bisa didapatkan di sini dengan melihat grafik yang tertera di soal. Untuk yang bagian C itu tentukan nilai A. Nah, berhubung saya udah menjelaskan nilai A itu dapat dari mana di bagian B. Jadi nilai A itu didapat dari karena Y-nya 1, jadi berarti A pangkat 1 sama dengan berapa yang hasilnya 3? Jawabannya adalah 3 karena 3 pangkat 1 itu hasilnya 3. Jadi A-nya 3. Untuk bagian D, tentukan domain dari fungsi fx. Kenapa saya tulis X lebih dari 0? Karena bisa dilihat di grafiknya, saya lihat dari grafik X itu dia tidak pernah menyentuh 0. Bisa mendekati 0, tapi tidak pernah menyentuh atau tidak pernah menyentuh 0. Jadi bilangan tersebut bisa kita pangkatkan dengan apapun dan hasilnya itu cuma mendekati 0, tidak bisa hasilnya 0. Misalnya kita pangkatkan dengan 1, hasilnya kita bilang itu misalnya 4 pangkat 1 hasilnya 4, 1 pangkat 1 hasilnya 1, 2 pangkat min 1 hasilnya 1/2 gitu. Jadi tidak akan pernah menyentuh 0 tersebut. Jadi domain dari fungsi X ini adalah X lebih dari 0. Karena tadi X-nya tidak bisa menyentuh 0, bisa mendekati saja. Sekian, terima kasih.